Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Ya, bersua lagi masih di channel Rumah Kita dalam sesi ulasan 34 tema bakat dalam Talent Mapping bersama saya Worotri Utami, praktisi Talent Mapping. Ya, sahabat, hari ini kita akan mengulas bakat input. Bakat input seperti yang teman-teman sahabat semua lihat pada background virtual saya. Di situ terlihat bahwa bakat input merupakan salah satu bakat dari area left thinking talent. Ya, mohon maaf saya agak batuk. Jadi area left thinking talent ini kemarin kita sudah bahas analytical, kita sudah bahas learner ya. Kita sudah bahas intellection. Hari ini kita bahas untuk bakat input. Apa dan bagaimana bakat input? Teman-teman tetap stay tune, kita akan ulas pada sesi sharing hari ini. Baik teman-teman, saya akan awali ulasan untuk bakat input ini dari gambaran awal, deskripsi. Bakat input ini memiliki core strength mengumpulkan sumber daya. Jadi memang kesenangan orang yang memiliki bakat kuat input adalah mengumpulkan berbagai macam informasi atau barang. Tergantung kesukaan dia apa, minatnya apa. Ya, dia selalu tertarik untuk bisa mengumpulkan, untuk bisa menyimpan barang atau informasi yang dia anggap akan memberikan manfaat di kemudian hari. Nah, itu adalah dorongan alamiah yang ada pada mereka yang memiliki bakat kuat input. Karena orang dengan bakat kuat input ini tadi ingin mengumpulkan baik informasi atau barang, maka dalam melaksanakan bakat ini, orang-orang dengan bakat kuat input memerlukan kebebasan. Kebebasan dalam mengakses barang atau informasi untuk kemudian bisa dia kumpulkan, untuk kemudian bisa dia simpan. Nah, tentu saja ada yang perlu diantisipasi oleh mereka yang memiliki bakat kuat input ini. Apa? Nah, yang paling parah adalah kalau tanpa mempertimbangkan minat, tanpa mempertimbangkan kemanfaatan lebih lanjut, maka orang-orang yang memiliki bakat kuat input ini bisa begitu impulsif dalam mengumpulkan sumber daya. Jadi kadang dia begitu senangnya dalam proses mengumpulkan dan menyimpan barang ini atau informasi ini, maka segala macam dia kumpulkan sampai terkadang tidak tersaring bahwa ini betul-betul suatu saat dianggap bermanfaat atau tidak. Ada pokoknya dikumpulkan itu, saking impulsifnya. Nah, demikian. Jadi hati-hati juga nih pada mereka, sahabat, teman-teman yang merasa memiliki bakat kuat input ini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengasahnya agar bakat input ini semakin kuat, semakin bisa untuk membantu kita dalam aktivitas dan peran produktif di masyarakat. Paling tidak ada dua hal yang teman-teman yang memiliki bakat input kuat ini bisa lakukan. Yang pertama yaitu sekiranya teman-teman itu memiliki aktivitas yang sekarang sudah dilakukan, maka dan teman-teman sesuai passion ya, aktivitas yang sekarang dilakukan itu sesuai passion, menyenangkan dan itu memberikan manfaat yang besar, maka pastikan bakat input teman-teman itu digunakan dalam aktivitas teman-teman tersebut. Contoh nih, misalnya teman-teman bekerja di area bisnis. Kalau teman-teman bekerja di area bisnis, kemudian teman-teman memiliki bakat kuat input, maka harusnya ini bisa mensupport aktivitas bisnis teman-teman sehingga bisa lebih menebar manfaat lagi, lebih scaling up lagi, lebih bisa besar lagi usaha bisnisnya. Contoh nih, teman-teman gunakan bakat input itu untuk mengumpulkan, untuk menyimpan kontak, nomor telepon, medsosnya mungkin orang-orang yang memang ada di lingkar bisnis teman-teman, entah itu produsen, entah itu vendor, entah itu klien,
ataupun konsumen. Nah, sekiranya itu ada di lingkar area bisnis teman-teman, maka gunakan bakat input teman-teman untuk mengumpulkan dan menyimpan kontak mereka. Oke, itu satu contohnya. Hal lain yang bisa dilakukan teman-teman adalah mencoba belajar bagaimana cara mengumpulkan, menyimpan segala sumber daya yang teman-teman sudah kumpulkan tadi dengan baik, gitu ya, dengan terkelola, ya. Jadi harapannya teman-teman memiliki kemampuan tidak hanya mengumpulkan, tapi juga meningkat dalam mengelola, dalam menyimpan, dalam mengelola sumber daya yang sudah teman-teman kumpulkan tadi, entah itu informasi ataupun barang, ya. Jadi cara mencari, juga cara mengumpulkan dan cara mengelola sumber daya itu merupakan peningkatan, ya, peningkatan kemampuan yang harusnya bisa diasah oleh teman-teman yang memiliki bakat input, agar bakat input ini betul-betul bisa digunakan untuk mensupport segala aktivitas dan peran teman-teman di masyarakat, ya. Jadi aktivitas dan supportnya bisa lebih produktif kembali, gitu. Nah, seperti halnya urutan bakat kuat yang lain yang kemarin sudah saya ulas, bakat input ini pun bisa menghasilkan potensi kekuatan. Saya paling tidak bisa sebutkan 3 potensi kekuatan yang bisa muncul dari mereka yang memiliki bakat kuat input kalau berkolaborasi dengan bakat-bakat kuat yang lain. Potensi kekuatan yang bisa muncul, yang pertama, explorer, ya. Jadi orang dengan bakat kuat input kalau berkombinasi dengan bakat kuat analytical dan juga bakat kuat learner, maka bisa menghasilkan potensi kekuatan explorer. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memilih data, mengumpulkan data, serta mengelola data sehingga bisa lebih bermanfaat. Oke, explorer. Yang kedua, potensi kekuatan yang kedua yaitu mediator, ya. Potensi kekuatan mediator ini bisa muncul kalau mereka yang memiliki bakat kuat input berkombinasi dengan bakat kuat harmoni dan juga komen. Jadi input, komen, harmoni membentuk potensi kekuatan mediator. Orang yang memiliki potensi kekuatan mediator, dia bisa menjadi penengah. Dia bisa memediasi orang-orang yang sekiranya sedang bermasalah. Nah, untuk bakat input ini, maka potensi kekuatan mediator ini bisa dijadikan cara untuk memfasilitasi, untuk memediasi, untuk menjadi perantara mendapatkan sumber daya dari orang lain atau dari pihak lain, gitu ya. Kalau di bisnis ya untuk proses pengadaan barang dan jasa sebelum kita bisa menjalankan bisnis tersebut, kan bahan-bahannya perlu kita siapkan dulu, modal awalnya perlu kita siapkan dulu. Nah, untuk pengadaan sumber daya baik terkait modal, barang, ya, sebelum kita bisa run bisnis kita, maka mediator ini perlu. Kita bisa mencari jalan untuk bisa mendapatkan supplier terbaik, mendapatkan harga terbaik, gitu ya. Memilih dari sekian supplier yang ada, mana ini agar bisa kita mendapatkan barang atau jasa yang kita butuhkan dengan harga terbaik, dengan cara termudah, gitu. Potensi kekuatan yang ketiga setelah explorer, mediator, yaitu administrator. Nah, orang dengan bakat kuat input kalau dia berkombinasi dengan bakat disiplin bisa kuat pada potensi administrator. Jadi dia tidak hanya mengumpulkan tapi juga pinter dalam mengelola, pinter dalam menyimpannya secara rapi sumber daya yang sudah dia kumpulkan tadi. Ya, itu potensi kekuatan yang bisa muncul pada mereka yang memiliki bakat kuat input. Explorer,
mediator ya, dan administrator. Nah, sekarang permasalahannya mereka yang memiliki bakat kuat input ini bisa kerja di area apa ya? Bisa berperan dalam aktivitas pekerjaan apa ya? Baik teman-teman, banyak sekali peran maupun pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki bakat kuat input. Beberapa di antaranya guru misalnya, guru, dosen. Ini kalau punya bakat kuat input, apalagi nanti ditambah learner dan juga analytical tadi ya, dia bisa mendapatkan dia memiliki tarikan alamiah untuk mengumpulkan sumber-sumber ilmu pengetahuan, informasi yang dia gunakan untuk mengajar. Peneliti juga demikian, ya, dia akan dengan mudah mengumpulkan data untuk kemudian diolah, ya. Guru atau pengajar, kemudian peneliti, wartawan juga demikian. Wartawan kalau memiliki bakat kuat input, dia mudah untuk bisa mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan untuk menjadi sebuah berita. Kemudian juga, mereka yang bekerja di area pekerjaan administratif ya, untuk mengarsipkan data ini penting, butuh sekali bakat kuat input. Nah, beberapa di antaranya itu jadi kalau teman-teman punya bakat kuat input, nah kira-kira apa nih passionnya, bisa dibawa ke ranah pekerjaan apa kira-kira, bisa coba difikirkan mulai dari sekarang. Nah teman-teman, itu tadi bakat kuat input. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau bakat inputnya lemah? Bakat input lemah, maka bisa dilihat dari ciri bahwa tidak ada atau lemah dalam dorongan mengumpulkan sesuatu, entah informasi ataupun barang. Nah, bagaimana solusinya kalau bakat kuat lemah? Solusinya tentu sinergi, cari teman, rekan lain yang memiliki bakat kuat input, utamanya di dunia bisnis. Penting ini, kita perlu mereka yang memiliki bakat kuat input. Jadi kita perlu berpartner dengan mereka, kita perlu berkolaborasi dengan mereka yang memiliki bakat kuat input agar rencana kerja yang sudah kita tulis, sudah kita jadwalkan, bisa tetap terlaksana dan berhasil baik. Yang kedua, kita juga bisa mencoba meraba, mencari tahu, menggali informasi, cara apa ya yang sekiranya bisa saya gunakan agar saya tetap bisa menyerap informasi meskipun saya nggak suka untuk mengumpulkan sumber daya informasi atau barang tertentu. Nah ini coba dicari saja apa ya kira-kira teknik untuk bisa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan atau informasi baru meskipun kita tidak begitu suka mengumpulkannya. Nah, mungkin bisa dengan bertanya pada teman yang mengumpulkan informasi tersebut, ya, atau cara yang lain. Ya, silakan bisa dicoba. Baik, demikian teman-teman untuk bakat kuat input maupun bakat lemah input. Sudah saya ulas kurang lebihnya. Sekarang pertanyaannya, kemarin kita juga mengulas area left thinking talent yang lain, yaitu bakat learner. Apa sih bedanya? Ya, bedanya pada core strength teman-teman. Jadi kalau bakat kuat learner itu core strength-nya dia ingin mengakuisisi pengetahuan, dia ingin dia ingin menguasai satu ilmu pengetahuan baru secara berkala. Jadi antusiasme dia ada pada proses belajarnya ya, untuk kemudian dia menguasai satu ilmu atau satu keterampilan baru. Untuk input ya, antusiasme dia, energi dia itu ada pada proses mengumpulkan informasinya. Dia kurang dalam dorongan untuk menguasai ilmu tersebut. Dia kurang dalam semangat untuk bisa memahami ilmu tersebut. Jadi antusiasme atau kesenangan dia ada pada proses mengumpulkan ilmu, proses mengumpulkan informasi. Itu kalau dibandingkan dengan bakat learner. Ya, jadi jangan bingung kalau bakat learner itu dia ingin menguasai ilmunya, mengakuisisi pengetahuan baru. Kalau bakat input, antusiasme atau kesenangannya adalah dalam proses mengumpulkan informasi tersebut.
Ya, baik. Saya kira demikian teman-teman. Sedikit ulasan tentang bakat kuat input. Teman-teman jangan lupa setelah ini saya juga akan mengulas bakat-bakat lain sebanyak 34 bakat. Jadi teman-teman tetap stay tune pada channel rumah kita. Jangan lupa klik like, komen, kemudian share dan juga subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal ulasan bakat-bakat di 34 tema bakat talent mapping yang lain. Baik teman-teman, saya akhiri ulasan kita pada hari ini. Kita akan bersua pada ulasan bakat-bakat lain di hari-hari selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.